Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Firman Ambarita. Di kesempatan kali ini saya akan mereview ya kartu kredit HSBC, dan di sini saya akan informasikan ke kalian semua ya review yang akan saya sampaikan ke kalian semua selama menggunakan kartu kredit HSBC Platinum ya. Oke, seperti biasa teman-teman ya, sebelum Anda lanjut untuk menonton video ini sampai selesai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share videonya sebanyak-banyaknya ke teman kalian semua, supaya nanti informasi ini bisa berguna untuk kita semua ya. Tentu saja jangan lupa untuk klik tombol lonceng agar Anda bisa mendapatkan update video terbaru dari YouTube channel Firman Ambarita. Oke, saya akan langsung saja review kartu kredit HSBC Platinum ya. Sebenarnya saya ada cukup banyak kartu, tapi saya akan fokus membahas satu kartu, yakni kartu kredit Visa Platinum ya. Jadi bentuknya seperti ini, dan saya tidak akan menampilkan secara utuh karena terkait data privasi atau data pribadi kartu kredit saya, seperti itu ya. Oke, selama saya menggunakan kartu kredit HSBC ini, saya akan review terlebih dahulu ya kartu kreditnya. Yang pertama, kartu kredit HSBC Visa Platinum ini, kalau limitnya mungkin saya tidak akan menyebutkan secara terang-terangan karena ini juga wilayah privasi saya ya. Kalau misalkan Anda tahu sendiri, kartu Platinum HSBC itu minimal limitnya di angka berapa, bisa Anda cek di websitenya langsung ya, berapa limit minimal yang diberikan oleh HSBC. Oke, setelah limitnya ya, di sini akan saya bahas tentang iuran tahunannya. Oke, biasanya orang selalu bertanya-tanya, berapa sih iuran tahunan yang dikenakan kartu kredit HSBC Platinum setiap tahunnya? Dan di tahun pertama memang digratiskan, lalu di tahun berikutnya saya dikenakan, ini sudah tahun keberapa ya? Mungkin sudah tahun keempat saya menggunakan kartu kredit HSBC Platinum. Jadi setelah 1 tahun berikutnya, untuk kartu kredit HSBC Platinum itu akan dikenakan annual fee Rp750.000. Nah, sebenarnya Rp750.000 ini tidak semata-mata langsung diambil oleh kartu kreditnya ya atau pihak HSBC-nya, tetapi untuk menghapuskan biaya tersebut harus ada syarat dan ketentuannya. Dan biasanya kalau untuk HSBC ini setiap tahunnya itu berbeda-beda. Jadi setiap penawaran untuk penghapusan annual fee-nya itu atau iuran tahun itu selalu berbeda-beda. Jadi mungkin Anda bisa gunakan kartunya lalu dicicilkan, kemudian Anda bisa mendaftarkan bill payment atau tagihan bulanan seperti PLN, kemudian seperti TV berlangganan, atau pengisian pulsa secara otomatis, atau billing tagihan pasca bayar ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada seperti kartu Halo atau kartu XL prioritas, itu bisa didaftarkan untuk sebagai syarat penghapusan iuran tahunan di kartu kredit HSBC ini. Maksud saya seperti itu ya. Itu terkait annual fee-nya. Jadi annual fee-nya itu Rp750.000 per tahun, dengan catatan tidak menjadi artinya di sini Rp750.000 itu tidak semata-mata kita bayarkan, dan itu dananya pasti akan kembali ke kita setelah kita mengikuti syarat ketentuannya, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan Anda sudah ditagih kayak annual fee-nya, teman-teman bisa juga langsung telepon ke call center untuk menanyakan apa saja syarat ketentuannya, begitu. Kemudian saya akan bahas terkait point reward. Jadi kalau misalkan Anda menggunakan kartu kredit HSBC Platinum, jadi nanti setiap transaksi kelipatan 1.500 Anda akan mendapatkan 1 point reward ya. Jadi setelah Anda transaksi, nanti di billing tagihan itu akan terlihat update point reward yang Anda dapatkan pada transaksi sebelumnya. Jadi point reward yang ada di kartu kredit ini bisa Anda gunakan untuk
ditukar ke voucher belanja. Voucher belanjanya juga cukup banyak ya. Anda bisa lihat video saya sebelumnya, saya sudah pernah menukarkan poin rewardnya itu untuk voucher Alfamart ya. 40.000 itu satu vouchernya senilai 100.000 rupiah. Dan bisa juga Anda tukar voucher untuk pembelian di McDonald's ya, atau di KFC juga bisa. Atau mungkin Anda yang suka belanja untuk fashion bisa juga ditukarkan di voucher MAP ya, atau Mitra Adi Perkasa, itu seperti Sogo, Sebo, Planet Sport dan lain-lainnya. Jadi Anda bisa cek langsung di website HSBC-nya. Oke, setelah poin reward, fasilitas atau Fantastic Pay ya. Jadi Anda kalau misalkan menggunakan kartu kredit HSBC, Anda bisa juga menikmati fasilitas cicilan. Artinya kalau Anda bertransaksi menggunakan kartu kredit ini, itu bisa digunakan atau bisa dirubah ke dalam bentuk cicilan begitu ya. Jadi untuk program cicilannya itu kalau saya sih kalau saya sih kurang tidak pernah mencicilkan di kartu kredit ini, karena biasanya saya selalu bayar full begitu ya. Saya biasanya bayar full. Memang di awal-awal dahulu saya pernah transaksi lalu saya cicilkan, tapi di sini kekurangannya ya, untuk fee cicilan di kartu kredit SBC itu lebih sedikit mahal dibandingkan kartu kredit yang lain. Seperti itu ya. Mungkin bisa Anda tanyakan langsung ke pihak call center untuk penawaran atau promo cicilan yang sedang berlangsung di kartu SBC. Di sini saya tidak menjelekkan terkait cicilannya, hanya membandingkan saja ya. Jadi di sini mungkin kekurangannya menurut saya pribadi ya, itu hanya biaya fee cicilannya mungkin sedikit lebih besar dibanding dengan kartu kredit lain. Cuma kelebihannya pada saat Anda transaksi kapanpun yang Anda lakukan ya, selama itu masih tercetak atau sebelum tercetak atau sudah tertagih di billing tagihan Anda, itu masih bisa diproses untuk cicilan. Dicetak, kalau ini sangat fleksibel, jadi itu kelebihan di HSBC begitu ya. Oke. Untuk berikutnya pengalaman saya selama menggunakan kartu kredit ya. Kalau untuk kenaikan limit sih saya belum pernah mengajukan ya, tapi di sini saya diberikan kenaikan limit secara otomatis ya. Mungkin penggunaan saya secara sistem itu bagus, seperti yang saya jelaskan juga di video saya sebelumnya ya. Jika Anda ingin menaikkan limit kartu kredit, Anda harus perhatikan kolektibilitas atau pembayaran Anda. Jika pembayaran kartu kredit Anda itu lancar, tidak ada tunggakan ya, biasanya dari pihak penerbit kartu kredit tanpa diminta Anda pun langsung diberikan kenaikan limit secara otomatis. Itu catatan dari saya. Jadi kalau misalkan Anda tidak aktif menggunakan kartu kreditnya, mungkin ya salah satunya Anda harus menggunakan kartu kredit tersebut dan secara aktif dan membayarkan tagihnya dengan tepat waktu. Kemudian kemudahan-kemudahan ya. Kalau airport loan saya nggak pernah menggunakan fasilitas ini, kalaupun ada, teman-teman bisa cek langsung ya secara detailnya di website HSBC. Jadi dengan kartu kredit platinum ini Anda bisa akses lounge, tapi saya tidak pernah menggunakan fasilitas tersebut ya. Dan mungkin saya belum bisa menjelaskan lebih lanjut karena saya belum pernah menggunakan fasilitas ini. Kemudian saya ingin berbagi cerita juga ke Anda semua ya. Kalau Anda menggunakan kartu kredit HSBC ya, itu akan ada biaya notifikasi. Jadi kalau misalkan Anda transaksi itu kan ada pemberitahuan via SMS atau notifikasi. Itu nanti Anda akan dikenakan cas Rp5.000 seperti itu ya. Jadi ada dikenakan biaya untuk notifikasi transaksi senilai Rp5.000 begitu. Dan untuk denda keterlambatan ya, kalau denda keterlambatan saat ini masih mengikuti aturan dari pihak BI. Denda keterlambatan itu maksimalnya 1% dari total tagihan yang tercetak atau maksimalnya Rp100.000. Kemudian kalau untuk bunga retail atau bunga berjalan itu juga mengikuti ketentuan dari BI. Kalau sebelumnya 2,25%,
tapi saat ini berlaku hanya 2% ya, seperti itu. Kemudian untuk tagihan minimum payment setiap bulan ya, yang dahulunya 10%, saat ini juga mengikuti aturan dari pihak BI, yaitu hanya 5% ya dari total tagihan yang tercatat. Dan di sini di luar tagihan dalam bentuk cicilan. Jadi kalau misalkan Anda ada proses cicilan dibeliin tagihan kartu kredit dan itu akan ditagihkan full, baru nanti 5% itu ditambahkan dari transaksi retail atau di luar cicilan Anda, begitu ya. Jadi Anda harus paham untuk perihal seperti ini supaya tidak miskomunikasi kenapa tagihan Anda menjadi lebih besar di bulan tersebut padahal Anda tidak tahu kalau Anda memang ada cicilan di kartu kreditnya, seperti itu ya. Kemudian saya akan bahas apa lagi ya yang biasanya sering ditanya oleh orang pada saat menggunakan kartu kredit, seperti itu. Terkait biaya-biaya biasanya yang sering ditanyakan itu iuran tahunan atau annual fee, kemudian denda keterlambatan atau biaya notifikasi, begitu ya. Dan memang untuk billing tagihannya ya, kalau saya sarankan Anda harus menggunakan email, karena menggunakan email Anda bisa buka dan bisa lihat dimanapun, seperti itu. Jadi kalau misalkan tagihnya menggunakan email, Anda tidak akan dikenakan biaya cetak tagihan, biasanya akan dikenakan 25.000 ya setiap kartu kredit, karena memang saat ini mungkin zamannya sudah lebih maju, lebih canggih. Jadi menggunakan email salah satu solusi untuk mengurangi biaya cetak tagihan yang 25.000 tadinya, begitu ya. Oke. Untuk review kartu kredit HSBC Platinumnya mungkin sebatas ini dahulu. Jika Anda mungkin ada pertanyaan lebih lanjut terkait penggunaan kartu kredit HSBC, boleh Anda tinggalkan komentar di bawah video ini. Akan saya bantu jelaskan, akan saya bantu jawab ya. Jika masih ada pertanyaan, mungkin penjelasan yang masih kurang jelas di video ini. Oke. Cukup sekian dulu untuk video saya kali ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share video sebanyak-banyak ke teman kalian semua. Dan nyalakan lonceng notifikasi supaya Anda mendapatkan ya update terbaru video dari YouTube channel Firman Ambarita ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.